Halo, selamat sore semuanya. Sorry tadi ada sedikit kendala teknis, biasalah. Kalau nggak ada kendala, kayak kurang lengkap gitu ya. Jadi selamat sore sekali lagi untuk teman-teman yang sudah join. Kita balik lagi di Kapan Lagi On Air dan mungkin sebagian besar dari kalian, kayak yang tadi udah gue bilang sebelumnya, udah notice kalau misalnya sore hari ini gue bakal ngobrol sama salah seorang talenta muda di Indonesia yang bisa dibilang suaranya enak gitu kan, terus juga imut-imut punya gitu. Nah, kali ini gitu kan, bukan kali ini ya, lebih tepatnya beberapa waktu terakhir dia mencoba melebarkan karirnya di dunia acting. Siapa dia? Bener banget, dia adalah Brisia Jody. Oke, jadi buat teman-teman yang udah pada join sekarang, bisa langsung kasih tahu juga nih ke teman-teman ya, ke follower kalian, atau misalnya mau kasih tahu tetangga, keluarga, kalau misalnya Kapan Lagi On Air sudah live sekarang. Oke, jadi karena kita bakal ngobrol seru juga bareng sama Brisia Jody, kalian bisa siapin dulu cemilan, mungkin kopi atau misalnya ya snack-snack kecil gitulah gitu kan, untuk menemani obrolan santai kita lah sama Brisia Jody. Dan pastinya kalau misalnya kalian ya nonton bareng gitu satu HP terus nonton rame-rame, gue minta dengan sangat tetap patuhi protokol kesehatan karena kita juga masih berada di tengah situasi pandemi seperti ini. Jadi jaga jarak juga gitu kan, tetap pakai masker kalau misalnya memang kalian nonton bareng nih. Toh juga kalau nonton bareng kalian bisa hemat kuota juga kan. Atau misalnya nih tetangga kalian speed wifi-nya lebih kencang gitu kan, join aja nggak apa, misalnya minta tolong, minta izin dulu, tante om numpang wifi dulu ya gitu, saya mau nonton Kapan Lagi On Air bareng ngobrol si Jody nih gitu kan, itu boleh banget, langsung aja, yang pasti tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, jadi gue masih nunggu nih, tadi sebenarnya udah kelihatan tuh ada Brisia Jody muncul, cuman masih nunggu kemunculannya di layar nih ya. Coba kita panggil dulu kali. Oke, nah gue bakal ngajak Brisia Jody lagi on air. Oh, dan teman-teman juga boleh komen atau bisa nitip pertanyaan langsung ya, tulis di komen di bawah. Halo, Brisia Jody. Hai. Suara jelas ya? Jelas. Aku Jelas. suara Oke. jelas gak? Sebentar, aku kencengin dulu nih. Kurang jelas. Oke. Jadi selamat sore. Ini lagi di mobil ya? Lagi di jalan, ada urusan sebentar. Oke. Brisia Jody, aduh, gue bingung ya mau mulai dari mana gitu kan. Karena mungkin orang-orang banyaknya taunya tuh kamu dari musik gitu kan, dari musik gitu. Dan tiba-tiba kamu muncul di film layar lebar yang berjudul Denting Piano, bukan ya? Bukan. Denting kematian. Denting Kematian. Nah, karena di film horor, untungnya kita juga nggak ngobrolnya di malam Jumat gitu kan, jadi tidak terlalu horor juga lah obrolan kita gitu. Oke, di sini gue pengen tahu nih, aku pengen tahu, mungkin juga teman-teman yang di luar sana juga penasaran, sebenarnya itu ketika kamu menjalani apa ya proses syuting gitu untuk film Denting Kematian, itu prosesnya sebelum masa pandemi ini adakah atau pada saat masa pandemi berlangsung tuh? Syutingnya itu udah dari 2 tahun lalu. Oke, 2 tahun lalu. Udah Dan lama, udah 2 tahun lalu. oke. Terus kayak baru tayang sekarang dan pas banget. Sebenarnya udah dari kemarin itu udah mau tayang, cuman pandemik kan, hampir setahun pandemiknya. Jadi tayangannya di Disney Plus gitu. Oke. Ini gue juga kan sempat ngelihat trailer filmnya tuh ya. Ada scene yang kayak masuk kayak gapura gitu loh. Itu sebenarnya syutingnya di mana sih? Itu di Jogja kah? Jadi syutingnya tuh ada 2. Yang pertama itu Jagakarsa, yang kedua itu di Jogja. Oh bener, ada Jogjanya berarti? Iya. Sekaligus main ini ya, ke kampung halaman lah ya? Iya, orang syutingnya sempet di rumah aku. Hah? Juga. Oh iya? Wow, jadi teman-teman yang lagi join di KOA, ini fun fact, ternyata film Denting Kematian itu sempat syuting di rumah Brisia Jody. Adegannya di mana mungkin biarin aja penonton yang nebak kali ya pas udah tayang di Disney Plus Hotstar itu ya. Oke. Aku nih pengen nanya juga nih. Kamu termasuk orang yang percaya nggak sih kalau misalnya musik juga
itu menjadi salah satu jembatan untuk ke dunia acting gitu? Nggak tahu deh. Malah menurut aku biasanya orang yang kayak aktor atau aktris gitu malah jadi nyanyi. Ya nggak sih? Malah kebalik ya? Iya. Itu kenapa kalau menurut kamu? Kalau misalnya dari yang acting terus jadi penyanyi itu, kenapa? Aku nggak tahu ya, karena menurut aku kayak orang itu banyak banget yang pengen jadi penyanyi. Maksudnya orang tuh kan sering nyanyi, pasti di dalam hidupnya itu kayak bermusik terus, nyanyi di kamar mandi kayak gimana. Nah, orang tuh selalu pengen nyanyi aja bawaannya. Jadi mungkin banyak banget misalnya kayak host atau aktor, aktris gitu jadi penyanyi juga kan, bikin single Iya, lah, benar, bikin karena mereka udah menggrab kayak banyak banget fans. Jadi ketika dia ngeluarin lagu pun mereka pada suka gitu. Dan itu sesuatu yang positif sih. Oke. Kalau kenapa ya nih aku bisa berpikiran seperti ini? Soalnya kalau menurut aku nih ya, gitu kan. Karena orang penyanyi atau musisi kan biasanya ya tampil di atas panggung lah ya, nggak mungkin di atas Monas gitu kan. Maaf. Ya ketika dia tampil di atas panggung kan pasti kayak apa ya? Ada energi yang harus disampaikan ke penonton gitu kan. Terus juga cara dia menjiwai sebuah lagu untuk mendeliver message di dalam lagunya ke penonton itu kan itu pasti berpengaruh ke apa ya, ekspresi muka lah gitu kalau bisa aku bilang gitu. That's why itu kayak jadi salah satu jembatan yang wah ini kayak bisa nih ke dunia acting. Tapi kalau menurut kamu sendiri nggak tahu tadi bilangnya ya. Justru malah mikirnya lebih banyak. Gimana? Lebih banyak emang lebih banyak gitu, tapi menurut aku kayak aku selama aku nyanyi emang harus bisa acting, tapi acting tuh beda gitu sama sebagai penyanyi itu beda. Kalau penyanyi itu kan kita langsung tulus, natural, tanpa skenario, tanpa dialog. Jadi bener-bener ya nyanyi ekspresi ya udah gitu loh, maksudnya dialognya ya liriknya itu. Dan dikit kalau film itu loh syutingnya sebulan loh. Terus dialognya panjang-panjang gitu, jadi beda banget rasanya, tuh beda banget. Bikin video klip juga acting, cuman kan tetap aja itu hanya sebentar actingnya, lebih banyak nyanyi dan berekspresinya doang. Cuman emang beda banget sih. Aku main film aja aku aduh buset, aku tuh hampir nyerah banget. Nyerah karena jadi pas reading aku nyerah, bener-bener kayak aku nggak bisa ini. Pertama aku disuruh nari, jadi aku di situ aku penari gitu. Terus ya banyak lah, latihannya tuh keras, bener-bener keras, dan lawan mainku itu semuanya senior yang luar biasa. Jadi aku kayak nggak bisa gitu loh, tapi ternyata bisa akhirnya. Akhirnya bisa. Oke. Emang kerasnya kayak gimana? Kerasnya kayak ospek ini kan, sekolahan atau kuliahan gitu kan? Aduh kalau bahas kuliah. Iya, kerasnya karena yaitu latihannya harus tiap hari dan bener-bener dari pagi sampai malam. Terus belum nanti tes kamera dan segala macam-macam. Wow, luar biasa. Belum pas itu tuh aku sempat waktu syuting aku juga ambil off air gitu. Jadi tambah capek sekali. Tapi itu menyenangkan banget sih, Kak. Menyenangkan. Nah, kalau menurut Brisya Jody sebagai apa ya, musisi yang punya pengalaman pertama tampil di film layar lebar, hal yang paling menyenangkan dari bermain film itu apa sih? Hal yang paling menyenangkan? Apa semuanya lagi? Ya semua hal yang aku lakuin di situ menyenangkan, bertemu orang-orang baru, terus latihan, terus kayak nggak jadi diri sendiri kan, itu harus memainkan peran orang lain. Itu kan aku suka yang menantang, jadi aku suka banget sih sebenarnya. Aku pengen banget main film lagi, maksudnya aku pengen main film gitu. Karena itu tuh menyenangkan banget, sumpah. Jadi ketagihan ya malah ya sekarang. Tapi pengennya lain kali kayak film romantis gitu. Oh, justru horor cukup sekali aja kali ya, pengen nyoba yang romance kali ya, yang drama. Pengen. Emang kenapa sih? Maksudnya emang tokoh kamu nih seperti apa sih gitu di film apa namanya, Denting Kematian ini gitu? Bisa ceritain dikit nggak sih? Sampai kayaknya pilih romance aja deh berikutnya gitu.
Karena di sini Hmm. aku itu berperan sebagai cewek Jogja yang lugu. Oke. Sebenarnya ya nggak beda-beda jauh sih. Cuman kan Sama. karena ada hantu, ada ini, jadi Hmm. aku kagetnya gimana. Cara acting takut aja susah banget kok. Nah, cara acting takut tuh maksudnya pas ada kemunculan gitu yang di belakang gitu, terus tiba-tiba takut gitu atau Iya, gimana? iya itu juga susah diulang-ulang terus karena kan kita takutnya harus kayak beneran lihat hantu kan. Natural. Takutnya maksudnya harus ekspresinya yang kayak natural banget gitu ya, nggak boleh takut Iya, yang bukan yang kayak gitu, enggak. Tapi kayak harus yang bener-bener takut sehingga orang pun juga ikut ngerasain gitu. Oh. Nah, kalau misalnya kayak itu kan melatih ekspresi takut kayak gitu ya. Kamu sendiri ada coachnya gitu nggak sih buat ngajarin, ekspresi takut tuh seperti ini loh gitu. Atau misalnya kamu ngebayangin sosok yang menakutkan aja gitu supaya tuh keluar ekspresinya. Iya, ngebayangin aja, tapi nggak ada coachnya. Tapi kan banyak banget misalnya aktor senior yang ikut Hmm. main juga. Jadi aku minta bantuan gimana sih gitu. Oh. Karena kalau aku sendiri, misalnya kalau aku ada di posisi kayak gitu, mungkin aku ngebayangin kayak, wah, anak SMA kali gitu kan nih. Soalnya ketemu Alexis sama yang matematika, sama fisika, itu horor loh sebenarnya. bubar. Dibandingkan penampakan ya, lebih horor ketemu matematika Iya dan sih, fisika. jujur iya. Oke, nah, ini kan film pertama film pertama dan langsung layar lebar gitu kan untuk kamu juga gitu. Sebenarnya kamu tuh punya referensi film-film horor gitu nggak sih? Terutama ketika kamu misalnya reading pasti ada dong gitu kan. Pasti ada proses reading, terus mulai mengenali karakter, mendalami karakter. Cuma ada nggak sih referensi-referensi film yang kayaknya kamu rasa tuh, oh karakter yang di film ini tuh bisa deh kayaknya aku ambil core-nya gitu buat aku taruh Ah, di sini. sebenarnya nggak nggak bisa disebut karena itu Oh iya jadinya iya, spoiler, kayak siap spoiler siap. juga. Mm. Cuman emang ada sih. Wah, kakak udah nonton belum? Apa ya, trailernya? Nggak, filmnya. Oh belum, belum. Kakak harus nonton karena Karena aku juga baru nonton dan ah, itu tuh parah banget. Maksudnya sesusah itu kalau aku flashback lagi kayak wah, aku ini sesusah ini peranku gitu loh. Aku oh tuh kebanyakan nangisnya di situ, nangis mulu 2 jam. itu nggak kering Bengep, air mata nangis 2 jam. bengep, bengep. Banget. Oh, sebenarnya sih emang itu. Yang aku menariknya itu adalah karena ini nih. Maksudnya aku belum nonton memang, tapi kan ketika aku nonton trailernya itu, eh dia tuh sebenarnya gini-gini. Ini film horor, tapi ada selentingan kayak tradisionalnya gitu deh, gitu kan. Ada Ya, adegan-adegan kayak nari gitu kan. Terus yang kayak scene yang kayak di Jogja tadi aku bilang gitu. Nah, itu yang bikin aku menarik. Ini sebenarnya kayak nggak apa ya, nggak langsung ngasih tahu straight to the point nih. Ini sebenarnya ngangkat folklore atau enggak sih gitu loh modelnya. Nah, kalau misalnya aku pengen tahu lebih nih kan, maksudnya supaya teman-teman yang lain juga mungkin yang belum nonton itu bisa semakin tertarik gitu kan. iya. Sebenarnya di film Denting Kematian ini tuh dia menyajikan sebuah folklore nggak sih atau cerita rakyat gitu? Atau emang cuma ini pure tentang sosok apa namanya penari yang menghantui peran kamu di film ini gitu? Di film ini banyak Hmm. banget hal yang kalian maksudnya bakal ketahuin gitu dari budaya. Ini tuh ngangkat budaya banget soalnya. Oke, budaya Jadi ya. iya, Hmm. terus nanti banyak ini kok cerita-cerita kayak tapi nggak begitu banyak cerita tentang rakyatnya gitu-gitu enggak. Cuman ini Hmm. apa sih? Bahas tentang narinya gimana. Nanti tuh soalnya detail banget narinya. Jadi kita tuh bisa Oh tahu ya. tuh nari Jawa tuh seperti itu gitu. Terus Oh, kita bisa oke. lihat uh, wisata-wisata Jogja juga yang emang Ya orang udah mungkin yang belum pernah ke sana gitu mungkin terkenal. gitu sih. Oke. Apalagi Tapi selebihnya ya lebih ke horor horor aja. lebih ke horor. Cuman sisi Mm-mm. plusnya di situ karena dia menawarkan budaya ya, khususnya tari-tarian yang bisa Yes. dibilang, apalagi kan sekarang anak muda tariannya lebih banyak di ini ya, tok-tok ya. Pak ya. Iya gitu. Mungkin kurang mengenal
kekayaan dari negaranya sendiri, mungkin harus nonton film ini gitu. Bukan mungkin, harus lah ya. Supaya mengerti lebih baik gitu. Karena apa yang disajin tadi kamu bilang tuh detail tari-tariannya, betul ya? Yes. Nah, terus pakai apa? Soalnya pemainnya ada Sandrina juga kan. Sandrina itu kan penari. Jadi dia bagus banget. Buset. Nambah sih. Totalitas and horornya dapat banget. Thank you. Yoi, untuk yang komen. Oh, kalau teman-teman yang lagi join di KOA juga, misalnya mau nitip-nitip pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kalau sekelebat kelihatan nama kita, bisa langsung dibacain terus dijawab kali ya. Oke, nah. Benar. Makasih. Ini untuk teman-teman ya. Sebelum kalian benar-benar berlangganan Disney Plus Hotstar nih, kita kulik lebih jauh lagi tentang film Denting Kematian gitu kan. Untuk nonton filmnya Brisia Jody, film pertama malah. Ini Brisia. Aku manggilnya apa sih nih? Jody atau Brisia atau gimana nih? Jody aja. Jody aja. Jody. Oke, bukan Jody Onsu pokoknya ya. Beda orang. Ya, beda ya. Nah, ini ketika aku nonton di film trailernya gitu kan, yang 2 menit tuh, yang durasinya. Terus kan scroll-scroll ke bawah tuh, ngeliat komentar-komentar orang-orang. Gak sedikit orang-orang yang ngomong kayak, wah, ini ada Brisia Jody gitu kan. Ini film layar lebar pertama dia juga, kayaknya ini harus nonton deh gitu kan. Karena selama ini mungkin orang-orang yang komen itu lebih banyak lihat kamu di musik gitu. Nah, dengan ekspektasi yang, ya kita katakan ekspektasi lah ya, dari beberapa penonton atau sejumlah besar penonton yang ada dan sudah komen di trailer itu, ekspektasi itu menjadi beban tersendiri nggak sih buat kamu gitu? Kenapa? Pastilah, pasti. Iya, pastinya tuh kenapa memang gitu? Apakah takut tidak memuaskan ekspektasi para penggemar atau penonton film Denting Kematian nantinya gitu? Atau gimana? Jadi, tapi penting sih, maksudnya karena aku mikirin itu semua, jadi aku tuh belajar lebih-lebih lagi gitu. Oke. Aku tuh bener-bener berusaha banget loh. Misalnya satu scene aja, ada yang scene penting, itu aku latihannya luar biasa sampai aku bawa buat pokoknya sambil bertapa lah, apalah pokoknya sampai dapet itu feel. Karena aku sebenarnya bukan takut mereka kecewa, tapi aku tuh pengen mereka bangga gitu. Jadi lebih ke sisi positifnya ya. Karena ya kalau kecewa nggak mungkin deh kayaknya, soalnya fans aku kan bakal selalu support. Jadi mereka pasti udah tahu kapasitas aku seberapa. Tapi kalau haters kan it's gonna be hate gitu. Jadi betul banget. Cuma bisa dibilang anjay. Pakai Yani nggak belakangnya tuh? Anjay Yani tuh. Berarti bisa dibilang nih, Jody tidak terlalu takut lah gitu kan, kalau tidak bisa memenuhi ekspektasi para penonton, karena kamu sendiri udah memberikan yang terbaik dan lebih berharap supaya penonton nanti tuh dapat gregetnya gitu, karena kan kamu udah memberikan yang terbaik juga gitu kan. Tapi ini kan dunia yang baru juga gitu kan, acting untuk seorang Jody gitu. Kamu tuh sebelum ya benar-benar terjun proses produksi gitu, proses syuting gitu kan, ketemu sama artis-artis yang lain, aktor-aktor yang lain gitu kan, itu kamu sempat belajar sendiri nggak sih kayak acting itu kayak gimana gitu, atau mungkin pernah belajar role play gitu di kelas-kelas SMA atau di pas kuliah gitu? Aku ini loh pernah main short movie. Oh wow. Iya. Matcha Latte judulnya, yes, di YouTube. Jadi pas banget aku tereliminasi. Tereliminasi itu sekitar jam 3 pagi, aku jam 4:30 pagi udah syuting. Buset, itu mata nggak bengep itu jam segitu? Bengep, tapi nah dari situ kayak orang-orang banyak yang apresiasi aku gitu kan. Terus ya udah, sebenarnya itu juga buat belajar sih, walaupun itu cuma short movie tapi tetap aja gitu. Kan karena adegan itu beda kan, beda dari sinetron gitu. Maksudnya kayak aku cinta kamu. Kalau sinetron kan kayak aku cinta kamu sayang gitu. Tapi kalau di film tuh kayak cuman aku cinta sama kamu, udah selesai gitu. Kayak beda. Tapi itu yang jadi buat pelajaran. Dan iya sih, karena short movie juga bisa dibilang itu kan kayak simulasi kecilnya lah sebelum kita terjun ke dunia acting yang lebih besar gitu kan, yang adalah film gitu. Cuman bedanya emang hari ini sih mukanya harus bener-bener pede, nggak boleh takut jelek. Kan itu film itu
Nah, oke, halo. Oh, mungkin koneksinya sedang ini ya. Halo Brisia, Jody. Ya, sambil kita menunggu gitu kan, koneksi agak stabil. Untuk teman-teman mungkin boleh kasih ini deh pertanyaan gitu kan. Kalau misalnya kalian penasaran gitu deh, pada aku mulu gitu kan yang nanya, gue mulai nanya gitu. Jadi teman-teman boleh langsung komen aja di bawah gitu. Kalau misalnya cakep nih kan, pas kita lagi ngobrol terus kelihatan sekelebat-sekelebat gitu, bakal kita langsung tanya dah dan sekaligus dijawab langsung sama Brisia Jodinya gitu. Nah, kita coba panggil lagi ya Brisia Jodinya ya. Mana nih? Oh, belum masuk. Oke, jadi nah itu dia. Untuk teman-teman nih ya, gue sedikit recap aja dulu. Kalau misalnya kalian baru join nih, baru join. Jadi tadi gue sama Jody udah ngobrolin beberapa hal yang ternyata gitu. Aku baru tahu juga gitu. Gue baru tahu kalau misalnya dia pernah main short movie. Gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang sebelum menginjak layar lebar, Jody sudah mencoba lebih dulu gitu, mencicipi lah dunia acting lewat short movie gitu kan. Nah, ini kita coba lagi nih. Udah masuk lagi belum? Oke. Oke. Iya, nggak apa-apa. Slow. Yang namanya koneksi, terutama di Indonesia, memang begitu. Ada inilah ya, naik turun gitu. Oke, back to the beat, back to the talk. Asik. Oh. Jadi gini nih, kalau tadi kan kita udah ngobrol panjang juga nih kan ya. Yes. Aku penasaran juga nih, karena ini film horor pertama. Sebenarnya seorang Brisia Jody itu suka nonton film horor nggak sih? Dan kalau memang iya, apa nih film horor favorit Jody? Film horor favorit aku kalau di mana nih? Di luar apa di sini? Boleh, di mana aja. Mau di lokal boleh, luar juga boleh. Aku hampir tiap hari nonton film horor dari kecil. Jadi aku tuh suka semuanya. Aku suka film horor. Kalau luar apa ya? Aduh, di sini ngomong. Ada bunyi jam tangan. Aku nggak tahu sih. Aku lebih suka thriller tapi. Kayak Orphan tau nggak? Apa? Orphan. Oh, The Orphan. Iya, tahu. Terus itu tuh aku suka banget sesuka itu. Okay. Sama banyak banget ya kak, aku pokoknya tiap hari sumpah. Terus horor Indonesia juga suka banget. Jadi aku bener-bener nonton terus sampai film horor abis. Asupan Jadi film horornya Jody nih ngeri-ngeri ya. The Orphan tuh serem loh. Jump scare-nya. Iya. Pengalaman gambarnya. Gila. Kalah gue. Gue paling nonton. Kalau aku ya terakhir yang paling aku tonton tuh Perempuan Tanah Jahanam. Ya serem sih, serem. Oh iya, aku udah nonton juga itu. Tidak apa ya, bikin... Biasanya kalau aku nonton film horor tuh sampai ini dah kebelet biasanya kan. Saking kagetnya gitu kan. Antit gitu kan. Munafik juga bagus. Kenapa? Munafik bagus. Munafik. Oh yang ini ya? Apa film yang Malaysia itu bukan sih? Iya, tahu. Oh itu serem, itu serem. Mantap itu teman-teman yang belum pernah nonton, boleh tuh dicatetin satu-satu. Film horor apa aja yang kesukaannya Jody, itu asli serem. Cukuplah bikin jantung berolahraga gitu. Jody, aku juga pengen nanya ini kan. Ini agak serius dikit tapi pertanyaannya. Serius-serius Siti lah. Kalau misalnya menurut kamu nih ya, platform streaming seperti Disney Plus itu tuh jadi solusi terbaik nggak sih selama pandemi ini? Karena kan memang bioskop sudah dibuka gitu kan, tapi dengan protokol gitu kan. Nah kalau misalnya menurut kamu platform streaming seperti ini tuh cukup menjadi solusi nggak sih untuk para film sama rumah produksinya gitu? Banget sih, karena platform ini itu banget membantu kita, apalagi kita semua orang pasti suka nonton dong. Benar. Tapi kita kan udah nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya walaupun kita ke bioskop, tapi tetap aja nggak seperti dulu lagi. Jadi rasanya mungkin beda gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah punya kayak platform kayak misalnya Disney Plus gitu kan, kita jadi enak. Aku lebih suka nonton di rumah sekarang dan lebih suka nonton di handphone, walaupun di handphone aja
Kemarin aku nonton Denting Kematian aja, handphoneku sampai hampir kebanting, tahu nggak? Nyebelin banget, sumpah. Kamu nggak beli ini alat yang buat nyangga HP gitu atau apa gitu di sini biar nggak kebanting? Itu sih apa? Emang membantu banget sih, aku senang banget sih ada platform seperti ini. Iya benar. Dan enaknya lagi kan itu kan kaum rebahan ya. Biar Iya, tuan belakang. dan harganya terjangkau gitu loh. Iya enggak? Lebih Kenapa? terjangkau, lebih hemat. Iya sih, Jauh. benar. Karena bukannya dalam artian bioskop tidak lebih baik, sebenarnya sama-sama baiknya gitu. Cuman kalau misalnya terjangkau, iya gitu kan. Karena sebulan tuh, kita bayarnya untuk 1 bulan kan. Ntar renewalnya bulan berikutnya itu. Kalau bioskop kan kuota, jangan lupa kuota. habis ini saya akan install dan mulai berlangganan, alias tagihan nambah lagi. Tapi emang bener. Kalau aku tuh biasanya nonton film-film Indonesia kan masih di platform yang sebelah tuh gitu kan. Cuma kan lebih banyak ketutupan sama yang film luar juga gitu kan, serialnya gitu. Nah, kalau yang di Disney Plus Hotstar ini dari awal bulan kapan tuh ya? Aku baca beritanya juga di kapan lagi. Itu emang udah banyak banget film-film Indonesia dan salah satunya itu Denting Kematian gitu, yang dibintangin sama Jody ya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ini agak sedikit berpindah nih dari perfilman gitu kan. Kalau misalnya menurut Jody nih, cara-cara kamu gitu mengatasi rasa bosan selama pandemi itu apa aja sih gitu kan? Ini udah lama loh kita maksudnya. Lama banget loh. Oke, gimana tuh? Kalau versinya kamu? Aku pasti main game, nonton film, nonton drama-drama, habis itu masak, terus nyiptain lagu, gitu-gitu. Oke. Masak apa nih yang terakhir deh, menu apa yang kamu masak? Jangan bilang masak apa enggak, cumi mercon. Wow, ternyata banyak sekali ya gitu kan talentanya gitu. Nggak coba berniat untuk bikin ini kah? Konten-konten memasak gitu ala Jody? Pengen sih, tapi aku pengen masak buat suami nanti kan. Maksudnya aku daripada aku kontenin, mending aku masak buat keluarga gitu. Wah, sedap. Oh iya benar-benar. Family first lah ya. Gila. Ini kalau di cowok nih apa ya sebutannya? Family guy banget gitu. Wife material. Ya kan? Wife materials. Iya. Jod, kalau misalnya ini kan kita juga udah hampir 9 bulan ya kalau aku nggak salah hitung ya gitu kan. Kita WFA sama pandemi ini. Menurut kamu tuh waspada di tengah pandemi itu tuh seharusnya seperti apa sih gitu? Karena kan kita emang nggak boleh takut kan sama pandemi ini, walaupun memang ada gitu si virusnya. Cuman kan kita perlu waspada. Nah, kalau menurut kamu sendiri waspada di tengah pandemi itu seperti apa? Waspada di tengah pandemi? Maksudnya? Oke. Begitu. Oke. Maksudnya waspada di tengah pandemi? Ini loh. Apa yang kita lakukan atau apa? Waspada itu modelnya kan kayak, kalau misalnya dari aku ya versinya ya, ya nggak apa-apa kita keluar gitu kan. Cuman tetap mengikuti protokol kesehatan gitu kan. Terus kayak kalau nongkrong agak sedikit dikasih jarak lah. Terus kalau misalnya emang tahu kondisi nggak enak, kurang enak gitu kan, mending nahan diri dulu deh di rumah gitu kan. Sambil streaming, nonton Denting Kematian mungkin aja. Ya udah, itu udah disebut semua. Kalau aku sih juga udah semua ya. Ya udah dah. Kalau misalnya tadi kan kamu bilang juga kamu lebih banyak nonton juga gitu kan di rumah, terus masak gitu kan, menonton drama-drama atau serial-serial itu gitu. Berarti menurut kamu menjadi kaum rebahan di tengah pandemi itu lebih baik atau tidak gitu? Baik-baik aja sih menurut aku. Lebih baik ya? Karena rebahan itu mungkin gini loh, banyak banget orang yang selalu dulu mungkin kerja terus dan mengeluh, sekolah terus mengeluh, gini-gini gitu kan, kayak aku udah males, semoga kapan ya istirahat, kapan ya libur panjang, kapan ya ini bisa rebahan seharian gitu. Ini lagi dikabulin kan? Lagi dikabulin nih.
Jadi rebahan menurut aku nggak masalah, tapi jangan lama-lama. Mohon maaf, kita harus tetap produktif. Karena waktu itu kan berjalan terus. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti gitu. Betul, betul. Oke. Nah, kalau misalnya nih semua pandemi ini nih udah akhirnya berakhir gitu, kira-kira kamu bakal melanjutkan karir acting juga nggak sih? Karena kan tadi sempet nih, di awal kamu ngomong kok tertarik gitu untuk mencoba Hmm. bermain film yang lain gitu. Cuma Hmm. dengan cara yang berbeda gitu kan. Apakah akan Pengen, pengen banget, malah aku mau bikin web series. cuma kalau horor belum atau gimana nih? Ntar dulu, ntar dulu. Nanti dulu ya. Lebih susah horor ketimbang drama lah ya kalau menurut kamu atau gimana? Sama-sama ada susah ada gampangnya lah. Ada Oh, pokoknya sama aja sih. Kalau corona udah berakhir, mau nonton dia komen. konser anjim kangen bet anjim. Tuh. Mungkin dia udah kangen nih nonton konser apa Brisa Jodi gitu, konser atau live di atas panggung mungkin. Gitu. Iya, dan Tapi aku mau adain konser virtual loh. oh kamu ngadain konser virtual? Yes. Oh wow, itu Karena kamu buat sendiri debut album aku. bakal perform di sana atau ada penyanyi Iya, lain musisi? ada bintang tamunya, ada Teh Ocha, Wah, terus ada banyak deh, ada Petrus Mahendra, ada Arsy ah, Widianto. jadi untuk pokoknya langsung aja cek di Instagramnya Jody aja kali ya untuk info lebih lanjut tentang konsernya gitu. Oke, nah kalau misalnya bicara soal konser gitu kan, kamu kan juga pasti tahu lah yang namanya konser virtual itu kan pasti ada energi yang berbeda gitu dengan konser ketika di atas Nah, panggung gitu. nah. Tapi menurut kamu akhirnya apa ya menerima nggak sih dengan cara konser virtual itu gitu loh? Maksudnya dalam artian gini deh, simple ya. Ketika kita manggung di atas panggung, kita kan bertukar energi sama penonton gitu. Kamu nyanyi, penonton ngebalikin lagi gitu, entah dengan mereka sing along gitu kan, atau Ya, ngangkat bisa gitu. Kalau di konser virtual kan yang kamu liatin kamera gitu kan. yes. Jadi kayak Kalau menurut gimana? aku nggak bisa feel the energy aja sih. Hmm. Energi dari penonton yang kayak biasanya aku rasain, jadi nggak ada gitu. Ah, Hype-nya dan segala macem. Mungkin itu aku harus ekstra berarti. Kalau ah, biasanya kan itu kan dikasih hype yang kayak gitu, walaupun aku lagi bad ah, mood pun langsung jadi semangat jingkrak-jingkrak gitu kan. oke. Buset, ini yang komen turunkan harga kecap. Kecap. HP ku HP ku ini Ah, soalnya nggak bisa ah, buat live lama-lama, pasti panas banget. ah. Oke. Tadi tuh aku sempat ngeliat sekelebat loh ini komen-komennya mulai makin kocak ya. Ada yang minta turunkan harga kecap. Buat apa minta turunkan harga kecap? Kita bukan yang megang kecap ini loh. Tadi ada yang salam juga tuh katanya Kak Jody salam dari Cilacap kalau nggak salah tuh. Oh, Cilacap, hai Cilacap. Hmm. Kasih tahu kami ABG itu siapa kok nggak kenal Kak. Wah, saya juga tidak kenal ABG itu ya gitu kan. Jat, ini juga nih. Aku lupa nanya. Sebenarnya tuh film Denting Kematian itu tuh udah tayang dari kapan sih Baru hari ini. di Disney Plus Hotstar? Udah tayang Iya, kan? udah Ah, hari oke. ini. Ah, jadi teman-teman tuh boleh langsung eh berlangganan kalau yang belum tuh ya berlangganan Disney Plus Hotstar bikin akunnya berlangganan langsung nonton film Denting Kematian karena itu adalah film yang menarik kalau menurut aku ya karena ya itu tadi disebutin ada selentingan-selentingan budayanya lah gitu. Yap. Jadi ini cakep banget Dan karena di sini dan dikasih romansnya juga kuat. Dan romansnya kenapa? juga kuat. Iya iya iya. Nah, aku juga pengen ingetin kenapa kalian harus nonton film Denting Kematian karena tadi dibilang juga ada salah satu adegan di mana itu dilakukan di rumah kamu ya, bener ya? Yang di Jogja. Oke. Salam dari pipi calon mantu. Calon mantu. Ya, Kak Jody, mantu. dia yang komen nih ya. Aku lagi bacain yang komen nih. Oke deh, mungkin menjelang yang terakhir nih, Jod. Aku pengen nanya, setelah mencoba short movie, terus film layar lebar juga, kalau kamu sendiri, mungkin gak sih someday gitu,
kamu mencetuskan sendiri, kayaknya aku pengen bikin film aku sendiri gitu. Ada nggak tuh kepikiran kayak gitu? Atau ya udah di acting berdampingan? Kenapa? Ada banget, karena aku kan orangnya suka nulis, maksudnya suka nyiptain sendiri, terus suka banyak lah bikin sesuatu, dan aku juga pengen banget bikin film, bener-bener film layar lebar gitu. Atau mungkin tentang kisah hidupku yang mungkin gak seberapa, tapi sebenarnya di dalamnya tuh kalau dijadiin film juga seru, mantap tuh. Karena doi berliku-liku gitu. Berarti bisa dibilang kamu ini bukan anak yang bisa diam ya gitu, aktif terus gitu. Karena aku Aries. Kakak apa? Jod, ini juga ada selentingan dikit. Katanya tadi ada yang bilang, Kak Jody jangan senyum terus, nanti diabetes. Buset, memang mengandung gula. Mana ini? Gula virtual kali. Turunkan harga gula. Oke deh, thank you banget untuk Brisia Jody waktunya ya. Gitu. Semoga segera sampai. Thank you, sukses ya. Sukses loh. Oke, kamu juga lah. Ya terus. Dan ditunggu penampilan Jody di panggung-panggung offline nih. Ya semoga pandemi ini segera berakhir ya, supaya kita bisa langsung nonton Brisia Jody di atas panggung. Oke, jadi thank you banget untuk Brisia Jody atas waktunya. Salam ya dari kapan lagi nih, oke? Ya, salam ya. Oke, dadah. Oke, jadi itu dia teman-teman obrolan sore kita hari ini dengan Brisia Jody. Jadi aku pengen ngasih tahu sekali lagi nih untuk teman-teman yang mungkin gitu kan tadi kelewatan atau baru join di tengah-tengah atau mungkin di akhir gitu baru join Kapan Lagi On Air, gak usah khawatir, kalian bisa menyimak lah obrolan apa aja sih gitu tadi antara gue sama Brisia Jody gitu di Instagram TV-nya kapanlagi.com atau di video.com gitu. Dan pastinya juga gue pengen ngingetin, jangan lupa nih kalau misalnya kalian belum berlangganan Disney Plus Hotstar, langsung aja, karena di situ kalian bisa langsung cekidot penampilan nih Brisia Jody di film layar lebar pertamanya, Denting Kematian. Jangan salah, karena Denting Piano adalah judul lagu. Oke? Dan gue juga pengen minta maaf banget kalau misalnya ada pertanyaan kalian atau komen-komen kalian yang mungkin nggak kebaca lah gitu, atau nggak bisa disampaikan langsung ke Brisia Jody, next time kali ya gitu. Oke? Dan teman-teman, terakhir juga gue pengen mengingatkan, kalau misalnya kalian masih sering keluar-keluar gitu kan, please tetap patuhi protokol kesehatan. Bukan berarti kalian nggak boleh beraktivitas di luar rumah, boleh, cuma tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, hindari keramaian, dan pasti rajin cuci tangan dengan sabun. Oke? Jadi jangan lupa juga untuk follow kapanlagi.com supaya kalian nggak kelewatan info-info mengenai Kapan Lagi On Air bersama para narasumber yang pastinya gokil abis, seru banget. Jadi ya itu aja kali ya. Thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu di Kapan Lagi On Air berikutnya. Stay safe everyone.